Shalom teman-teman, apa kabar? Semua sehat, kuat, amin. Nah, oke, kita kembali ketemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen. Rasul sudah rindu ingin ketemu dengan kalian semua. Tapi sebelumnya kita belajar, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kayak Tuhan menolong kami sampai kami ada pada saat ini. Kami berdoa untuk pembelajaran kami, supaya Tuhan menyertai, Tuhan berikan kami pintar, kami sehat, kami kuat, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Berkati Lause yang mengajar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Nah teman-teman, hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat judulnya adalah lingkungan yang kucintai. Lingkungan yang kucintai. Teman-teman, lalu saya mau tanya, siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung atau puncak? Wah, banyak ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke puncak, pasti kita melihat pemandangan yang indah. Kemudian lihat gunung-gunung, pohon-pohon, dan alam ciptaan Tuhan. Siapa yang pernah ke pantai? Oh, ada juga pantai Ancol atau yang lainnya. Kita juga menemukan ada banyak sekali ciptaan Tuhan. Betul, laut, pemandangan yang indah, langit, dan semuanya. Teman-teman, alam ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat bagus. Tuhan ciptakan untuk manusia, baik tanaman, binatang yang melimpah, flora maupun fauna yang melimpah untuk siapa? Untuk manusia. Supaya manusia bisa menikmati dan menjalankan hidupnya dengan baik. Tuhan ciptakan pohon untuk manusia bisa bikin rumah. Tuhan ciptakan ikan-ikan supaya manusia bisa makan ikan dan mendapatkan protein. Semuanya ini diciptakan Tuhan untuk manusia dengan sangat baik. Amin. Nah, tapi manusia juga diberikan tanggung jawab. Karena manusia ada ciptaan yang paling istimewa, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia punya tanggung jawab. Saya dan kamu, adik-adik di rumah, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak menjaga alam ini, maka satu hari alam ini akan musnah atau habis dan kita tidak bisa hidup. Teman-teman, apakah kalian pernah dengar bencana? Contohnya banjir. Atau kita dengar bencana tanah longsor, tanahnya bergerak, kemudian manusia tertimbun. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Kemudian kita juga dengar ada kebakaran hutan. Oh, hutan terbakar. Kita pernah dengar tsunami. Kenapa semuanya bisa terjadi? Karena manusia tidak menjaga alam ini dengan baik. Manusia harusnya menjadi teman sekerjanya Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga alam, tapi manusia tidak bisa menjaga alam. Manusia melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap alam. Contohnya, menebang hutan. Hutan dipotong, akhirnya hutan jadi gundul. Kita buang sampah sembarangan, akhirnya terjadi banjir. Wah, kita bakar sembarangan, bakar hutan. Kita bikin polusi, naik motor, asap motor banyak, mobil asapnya banyak, pabrik asapnya banyak. Semuanya jadi kotor, alam jadi rusak. Kalau alam jadi rusak, manusia juga yang tidak bisa menikmatinya. Teman-teman, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk kerjasama dengan Tuhan, memelihara alam ini. Kita bisa memelihara alam ini dengan cara yang sangat sederhana kok. Contohnya, membersihkan rumah. Rumah kita sapu, bersih. Nah, sampah-sampah yang ada, kita buang pada tempatnya. Membersihkan lingkungan atau halaman. Membuang sampah pada tempatnya. Menggunakan air secukupnya. Habis mandi, keran mandi dimatikan. Nah, airnya supaya tidak mengalir, hilang begitu saja. Kita menggunakan listrik secukupnya. Setelah pakai listrik, kita padamkan listrik yang tidak perlu kita matikan. Kemudian kita juga menghemat menggunakan kertas. Kertas ini terbuat dari pohon. Kita jangan dikit-dikit pakai tisu. Akhirnya kita sama juga tebang pohon. Nah, kita menghemat pakai kertas. Kemudian tidak selalu membuang barang kalau masih bisa digunakan, didaur ulang. Nah, Tuhan sangat inginkan kita turut serta menjaga alam ini.
Kalau alam ini terjaga, ciptaan Tuhan, flora dan fauna yang ada di sekitar kita, yang sangat beragam dan berguna ini, kita jaga dengan baik, pasti kita yang akan mendapatkan berkat. Amin. Sebelum mengakhiri, langsung memberikan tugas kepada kalian. Kalian buka halaman ke-35. Halaman 35. Oke, kalian akan mendapatkan kotak-kotak yang di sini. Nah, coba cari bencana-bencana yang ada. 8 jenis bencana. Kemudian yang kedua, di bawahnya ada gambar. Gambar tanah longsor, kelaparan, banjir, hutan menjadi gundul, polusi udara. Kalian tuliskan kenapa terjadi tanah longsor. Kenapa? Dan bagaimana supaya tidak terjadi tanah longsor. Kenapa terjadi kelaparan? Bagaimana supaya tidak terjadi kelaparan? Kenapa terjadi banjir? Bagaimana supaya tidak terjadi banjir? Kenapa terjadi hutan menjadi gundul? Dan bagaimana supaya hutan tidak jadi gundul? Mengapa ada polusi udara? Dan bagaimana menghindari polusi udara? Kalian bikin di buku masing-masing, kemudian fotokan catatan kalian kepada Lause. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.